Pokoknya intinya gitu ya guys. Dunia sosial media oke, buat kalian itu happy apa hiburan atau apa, tapi ini my real life ya. Jadi aku tahu. Waktu di Indonesia kok kamu diem kok. Jangan bodoh guys, kalian ke kebun binatang, lihat macan, terus kalian keluar gitu. Jangan bodoh, pakai pikirannya ya. Jangan bodoh. Kalau di Amerika ngoceh-ngoceh terus, gua blok, bye-bye. Jangan bodoh sayang. Jangan bodoh. Jadi orang itu pintar dikit. Gua bahas ini biar kalian tahu. Seenggaknya kalau misalnya gue tidak bisa menjerat si bukan musuh gue sih, orang-orang jahat itu, kalian bisa tahu seperti apa kejahatannya mereka. Nggak ada cowok di sini. Anak tirinya kan menyebarkan chat. Buktinya mana sayang? Buktinya mana? Kalian mau bilang menyebarkan chat? Lah gue, KTP gue diupload sama dia, kakak gue diupload sama dia. Hah? Udah jangan main victim lah. Dua-dua aja pelaku. Jangan bodoh lah, please. Netizen. Kalau ini direkam ke YouTube dan FS sama NM nonton, please jangan bodoh. Kalian itu orang jahat. Jangan berupa-rupa soal playing victim gitu. Gerem gue jadinya. Kenapa baru ngomong kok? Jangan bodoh. Gue kalau di Indonesia tinggal diintimidasi, tinggal bayar 10-20 juta orang juga bisa ancam gue. Di Indonesia nggak ada freedom of speech, boy. Bukan masalah freedom of speech, gue sih ngoceh bisa aja. Cuman males aja gitu guys, diintil-intil orang gitu, disuruh-suruh orang, diancem-ancem orang, males gitu. Dan sudah terjadi. Jadi please, be smart ya. Nggak pakai skincare. Mereka nggak bodoh kok, mereka nanyanya mancing-mancing. Iya, ngerti. Makanya gue bilang jangan bodoh. Kalau mancing-mancing, gue juga kan nggak bahas. Kenapa nggak bisa bebas kok? Bisa, cuman ya ada biaya-biaya ya tertentu gitu loh yang harus diselesaikan. Keuntungnya apa kalau berantem? Nggak ada yang berantem juga. Aku cuma klarifikasi aja. Kalau berantem gue udah laporin mereka. Ya satu Innova lah. Dua-duanya bisa itulah. Koko jangan gini, gak usah huru-hara. Bagus bahasa cowok-cowok. Iya tapi kalian juga harus tahu ini kehidupan gue guys. Ini nyata. Kalau misalnya gue cuma bagikan yang happy-happynya aja terus gak ada masalahnya, itu berarti gue fake. Ngerti gak sih? Ya. Oh my life is so happy, tapi at some point gue dibully, gue diancam, gue di itu. Masa bagian itu kalian you don't want to know? Ngerti gak sih? Kepo itu harus tahu seluruhannya. Justru kalau misalnya cuma nonjolin, gue orang kaya, gue punya Birkin, gue punya ini, terlalu perfect, itu sangat fake. Kalau kalian nggak suka nonton Koko, nggak usah nonton, gampang, simple aja. Lagian kalau suka NM sama FS mampir live, iya betul. Kenapa di Indonesia Koko nggak ngebahas? Jangan bodoh, di Indonesia dia tinggal suruh orang doang. Intinya takut. Kalau takut, gue ngapain bahas bodoh ya? Justru gue nggak takut, makanya gue bahas, Oneng. Kalau gue takut mah gue diem-diem aja. Telat, ulang dong pembahasannya. Nanti kalian ulang aja. Mukanya aja gitu, apanya buper. Iya cuma kan dibilangnya penyelamat apalah, ala-ala nyawer lah, buat apa?
ini ono buat sekolahan. It's okay ya, gue tidak mengurangi ada dia sisi baiknya ke orang-orang, tapi masa ke orang-orang sekelilingnya dia, adik tirinya, adik kandungnya aja nggak di itu guys, nggak diurus, ya adik kandung ya, gue nggak bilang Kapuji lah, adik kandungnya Henny Salhuteru ya, diurus enggak kandung loh, cuman digunakan untuk nyerang aja sampai nelfon Mami Dewi Persik loh. Gue belum cerita ya ini ya. Ini adiknya FS, Henny, ya itulah ya. Namanya Henny, adik kandung, satu bapak satu ibu. Jadi masih anaknya Mami Rita. Dia itu menghubungi Mami Dewi Persik. Ini ada rekamannya. Halo Mami sayang, nama saya Henny, saya anaknya Ibu Rita Hendrawati. Saya orang berkecukupan. Kalau Mami Dewi sudah tidak berkenan, tolong kembalikan saja ibu saya ke saya, katanya gitu. Tapi terima kasih sudah menumpangkan tempatnya untuk ibu saya. Untung gue ada di sebelahnya Mami Dewi. Gue bilang, Mami gue sampai bilang sama Henny itu disuruh sama siapa? Sama kakaknya, kakak kandungnya. Seolah-olah biar nggak dibahas terus kalau misalnya Mami Rita itu numpang di rumahnya Mami Dewi ya. Aku telepon Mami Rita, Mami, ini ada Henny. Katanya Mami mau dibawa lagi sama Henny. Itu Mami Rita langsung nangis loh guys. Langsung nangis, senangis-nangisnya. Dia bilang gitu. Nak Yoke, Nak Dewi, Mami berterima kasih banget Nak Dewi sama Nak Yoke berbaik hati mau nolongin kita. Tapi kalau misalnya emang udah gak bisa bantu lagi, janganlah Mami dikembalikan lagi ke Henny. Henny itu yang menelantarkan Mami sama anak-anaknya Henny juga di gudang beras itu Henny. Jadi Mami mending di sini aja sama Kapuji, sama Puji, sama Tuti, dia bilang. Sama Tuti. Terus bilang, emang kenapa Mi? Kan aku sih udah tahu ceritanya Henny kayak gimana. Tapi kan Mami Dewi nggak tahu kan. Iya, Henny tuh disuruh sama FS untuk jemput Mami di Jakarta biar nggak deket sama Fitri. Gue sebut aja namanya, bodo amat lah. Sama FS. Jadi dia dibawa ke mana gitu. Gue lupa antara Jawa atau apalah, gue lupa tempatnya, tapi dibawa ke sana. Terus ditinggalin di gudang beras sayang, sama anak-anaknya Henny itu. Ada 2, masih kecil-kecil, bocil-bocil. Jadi si Henny tiba-tiba ngontak WA-nya Mami Dewi tuh, wow, sampai lancangnya gitu. Untungnya gue ada di sebelahnya Mami Dewi sih. Gue bilang, Mami Dewi, ini Mami Dewi dengar sendirilah sama dari Mami Rita, segimana jahatnya itu mereka anak-anak kandungnya gitu kan. Sampai sekarang pun malah jadi konten gitu. Bukannya ya udahlah guys, habis nenek-nenek paling berapa sih hidupnya gitu kan. Sejelek-jeleknya kalau misalnya dia ada niat, apartemen Kalibata paling 2,5 juta, studio 2 juta juga udah dapat guys istilahnya. Tapi kan gak ada niat kesana juga. Mereka juga malah menjelek-jelekkan Mami Rita. Intinya gini ya guys, apapun bakal dihalalkan sama FS. Mau menjatuhkan aku, menjatuhkan Kapuji, menjelekkan ibu kandungnya sendiri, memenjarakan Chelsea anak tirinya, dan merebut hartanya Cirina. Kenapa aku bahas di sini? Karena udah cukup guys, cukup. Dia kejahatannya cukup banget. Fitri anak Mami Rita. Kalau misalnya FS benar-benar orang baik, nggak mungkin dia kayak seperti ini guys. Dia pasti cari solusi dong, ya.
ibunya ya udah secara kehidupan beras aja lah gitulah buat makan gitu ya. Gue bukan duit juga nggak butuh banget, cuman satu ya udah nggak usah, jangan memfitnah, udah ya. Ibu kandung lu jangan lu fitnah, udah cukup. Berarti bukan FS dong yang lantarin berita bodoh ini. Dengerin gue bilang ya, sekali lagi gue bilang, FS suruh Henny itu dikasih duit sama FS. Dia tuh Henny tuh nggak ada duit. Henny tuh, aduh gue ngomong orang lontong, emang lontong lagi. Dia disuruh jemput Mami Rita biar jauh-jauh dari BSD, soalnya Mami Rita tuh kadang-kadang suka ke rumahnya FS. Ya silaturahmi lah, namanya anak sama ibu. Makanya kalau misalnya dia bohong, ketemunya cuma 2 kali, 3 kali. Hello, Naira sama Keira siapa yang rawat kalau misalnya lu di keluar kota? Kok kenapa kok bisa berseteru sama FS? Dia yang ngancem gue sama adik gue tuh Fitri. Gerem deh gue. Sebelum gue ketemu sama Mami Rita sama Kak Puji, gue kan bermasalah sama NM. Terus kenapa Fitri yang ngancem gue? Kenapa Fitri? Kenapa lu yang ngancem gue? Kenapa? Gue gak kenal sama lu. Gue gak ngerti ada orang yang sejahat itu. Oke lah lu ngebela teman lu NM gitu kan, tapi kan lu cuma ngedengernya satu pihak. Nepos salah paham. Katanya kan surga telapak kaki itu nggak ada di surga telapak kaki ibu kalau sudah menikah. Lu nikah aja udah 2 kali. Jadi surga lu pindah-pindah gitu. Bodoh kan? Udah suami orang lu itu. FS bukan kaya. Dia kalau bilang kaya. Nanti juga FS terus. Makanya gue sebel guys. Gue mau laporin dia juga bisa. Cuman ya kuat-kuatan duta, ngerti gak sih jadinya kan? Ya pasti gue kalah lah, dia lebih kaya dari gue gitu kan. Secara link juga dia lebih kuat gitu. Kalau gue ya cuma kenal 1-2 doang gitu kan. Secara jalur gitu. Makanya gue bahas ini, gue tuh udah di titik kayak yang kalau gue nggak ngomong, gue ntar kalian mikirnya dia masih ibu peri yang gimana gitu. Udah dengar dari masing-masing versi belum kok? Udah sayang, aku itu sudah gini ya guys. Kalau misalnya kalian bilang aku cuma memihak ke Mami Rita atau ke Kak Puji atau apa, lah anaknya, keponakannya si Chelsea yang tadinya berkubu sama FS terus tiba-tiba sekarang tahu apa yang terjadi sampai sekarang diserang. Kalian pakai logika ya guys. Kalau ada ibu tiri yang baik, oke, awalnya ke Jakarta dibeliin ini ono kucrut, terus kalau nggak ada problem dan kalau dia nggak fake sampai sekarang masih baik, kenapa akhirnya jadi dimasukin ke penjara? Maksudnya dilaporin ke polisi. Pakai logika. Kalau misalnya orangnya berhati baik dan berniat baik dan orangnya berprinsip, nggak ada kayak gitu. Ya udahlah, ini anak tiri gua. Kalau misalnya emang dia bersalah, tegur. Anak namanya masih anak 19 tahun gitu loh guys. Kalau misalnya orang pintar, orang baik hati, nggak kayak gitu. Makanya dia tuh orangnya bener-bener iblis. Kau kenapa berseteru sama NM skincare? Maaf kok apa tadinya, aku tuh tadinya nggak siapa-siapa, aku nggak kenal. Aku nggak kenal FS, tapi FS nyerang aku. Dia yang mengancam kalau misalnya aku bersuara macem-macem nanti dia bawa marinir. Lu siapa? Lu cuma punya tower lu sekan kontrak aja berasa punya marinir. Jadi jengkel deh gue. Buka YouTube deh. Ya, jadi intinya gini guys, aku nggak kenal Fitri, aku nggak kenal NM, aku berbisnis sama NM, bisnisnya jelek, nggak cocok, gue dibully, terus FS ikut-ikutan gitu loh. Apa hubungannya? Bisnisnya juga nggak ada hubungannya sama FS. Kalau misalnya Zoal atau apa, oke lah. Lah ini
Ini skincare lip serum. Mami DP sama FS kayak mana kok? Ya nggak kenal juga. Mami DP lebih kaya ya. Gue juga nggak mau compare kekayaan orang. Saya sedih aja sih FS ke anak tirinya keterlaluan ngatain. Gini ya guys, kalian kalau misalnya mikir gini, oke, secara personal lu punya masalah. Kenapa ibunya Cirina dia bahas juga? Bapaknya yang udah meninggal dia bahas juga. Ini mantan istrinya. Mantan istrinya yang lu rebut sampai sekarang lu jelek-jelekin. Gue punya buktinya. Tahun 2013, siapa sih namanya? Femi, temannya FS. Femi Permata, gue sampai ngomong sebut namanya nih. Femi Permatasari, dia pernah ngomongin Cirina itu matanya jereng gara-gara temenan sama FS. Itu ada gue buktinya di Facebook. Dan sekarang Femi sama Fitri berantem gara-gara sama Nikita. Sabar. Ya gue gak sabar. Harus mengeluapkan gitu. Karena kalian harus tahu seberapa liciknya, jahatnya mereka guys. Makanya gue sampai mikir gini ya. Kalau misalnya gue takut, gue gak mungkin bakal pulang ke Indonesia. Gue bakal pulang ke Indonesia karena satu, gue ada keluarga gue sayang sama teman-teman gue, sama keluarga gue tadinya gue mau laporin mereka gitu kan, cuma gue mikir nanti jadi cuma permainan duta aja gitu kan, nggak usah lah, gue bilang gitu. Bisa bikin LP tuh bisa jalan gak jalannya. Kenapa papanya diem aja Chelsea? Karena mereka kehilangan harta gara-gara Chelsea nggak mau memihak ke bapaknya. Itu harta yang di Bali itu punya Cirina, sudah dibagi 2. Terus bapaknya bilang itu villa buat anak-anaknya. Ya udah ada atas itunya gitu. Jadi harta gonogirinya bagi 2 nih. Terus si villanya dibilang ya udah itu bukan buat gue lah, gue kasih buat anak-anak aja. Sampai sekarang jadi perkara guys. Harusnya punya anak-anak. Makanya sekarang jadi semua dibalik itu. Kamu aja hidupnya homeless nggak bakal tidur 20 juta 25 juta sebulan sayang. Gak usah bodoh adek, gue blok ya. Ada ya homeless nanti naik first class gitu ya? Hah? Ada ya? Bodoh. Kalau netizen itu kalau misalnya mau julid oke, tapi pakai otak dikit sayang, pakai otak dikit. Kasus Mamisa sama NM itu apa? Diduga pencemaran nama baik, terus jadi kesaksian palsu, padahal bukan saksi palsu. Udahlah ujung-ujungnya duta saya, duta. Itu aja. Tumben ke marah-marah ya karena saking gua nggak bisa ngomong soal mami gitu kan. Terus yang jahat di balik siapa tuh kan gua nggak bisa ngomong juga waktu di Indonesia kan. Kalau ngomong guys, gua juga ada laporan, makanya gua nggak bisa ngomong. Koko suntik bukan, belum suntik hormon nih, hormon juga masih di sini nih, belum. Kok cariin bule yang normal dong, emang gue baru jodoh, kenal juga kagak. Burnice Cone, namanya susah amat. Gue aja nggak kenal sama lo, say, ngapain gue kenal yang ke lo. Kok jangan emosi nanti kecantikan motor. Tapi kalian harus tahu, gua itu di sini semua yang gua katakan itu real. Ada buktinya, ada faktanya. Makanya gua dilaporin karena mereka takut. Semakin gua ngoceh, semakin ketahuan siapa yang jahat di balik ini gitu loh, guys. Emang mami kenapa kak sensi kah semenjak sidang? Enggak, biasa aja. Koko lagi apa? Lagi nyisir sayang. Koko bahas aja yang lucu-lucu.
Kalian nggak bisa mengkasih ke aku konten yang aku harus buat. Ini real nyata gitu loh, nggak dibuat-buat. Gue lagi kesel aja gitu kan, kayak mereka kayak yang, oh ini itu hoax, kalian yang hoax. Kalau ngomong tuh pakai bukti gitu, gue kasih bukti. Makanya itu mah saksi dibayar. Halo, satu ada press conference-nya, kedua ada nomor kaliannya, ketiga ada transferan duitnya tuh ada. Ulang dong kok, Lisa nggak usah gila-gila, nanti kalian lihat aja, ntar gue save. Sama aja, ntar diupload sama YouTube atau gue di sini tadi sama aja lah. Koko juga dilaporin, ada dua, satu dilaporin NM, satu dilaporin Fitri. Kok lakinya udah pergi, udah temen yang baik. Bukan temen yang baik sih, gue membela yang benar guys. Kalau misalnya mami salah, gue pasti bilang salah. Kalau misalnya mami benar, pasti mami benar. Tapi kali ini mami benar. Jadi jangan sangkut pautkan mami sekarang dimasukin kamar karena hukum yang salah, ngerti nggak sih? Nggak jelas gitu. Mami baik-baik aja kon, IG sepi sama mami baik. Tapi aku juga harapkan karena kalau mami udah keluar ya menjadi yang lebih baik lagi aja. Aku berharap sebagai temen ya. Karena Kuruhat. Tapi sebenarnya kemarin juga waktu dia sama geng-geng arisannya dia udah mulai mereda sih guys. Cuman karena dipancing-pancing sama itu, jadi itu lagi meluap lagi. Kok FS itu marah sama anaknya gara-gara HP yang dipinjem. Nggak dipinjem juga, dikasih. Cuma gue nggak mau bahas itu juga karena masih jadi itu. Kok kalau kokos ada kasus di Indonesia berdampak ke kerjaan? Ya enggak lah. Apa hubungannya? Lagian juga gue nggak perlu kerjaan ini. Katanya gue miskin. Gue gak ada kerjaan 2 tahun aja, siapa itu sih? Dibilang katanya gue lonte. Gue tadi week 2 kali aja gue. Lucu deh kalian deh. Makanya sebagai netizen ya, kalau misalnya mau itu open your mind. Nggak semua di sini tuh week harus jadi lonte, ngerti nggak sih? Mending lu cari orang yang benar-benar sayang sama lu, kita build bareng secara financial. Oke. Gua itu punya duit karena harta gono gini sayang, bukan karena jual diri. Itu katanya official. Gue bahas nih Nyai official ya. Karena dia kemarin itu gue yakin gue bahas nih Nyai official. Oh salah, orang gokil. Gue ntar kalau dia nyenggol gue bahas. Kalau dia nyenggol gue sekali lagi gue bahas. Sekarang gue kasih dia itu dah. Gue kasih dia napas deh. Kok jangan balik Indo, nanti takut masuk sama mereka. Jangan bodoh. Gue itu bukan pembunuh, bukan bandar, bukan korupsi. Lagian juga gue bukan tinggal di Indonesia. Gue kalau ke Indonesia cuma berlibur doang. Emosi latar ekspresinya. Bukan lebih emosi sih. Kayak yang jengkel gitu guys. Bagi-bagi ngapa kok hasil harta gononya. Emang lu ngisep laki gue? Kalau lu udah isep laki gue kasih tuh harta gono gini tuh. Masa Mami Rita yang rawat anak-anaknya FS, padahal Naira pernah bilang gak kenal Eyang. Fotonya nanti gue upload. Gue juga udah DM. Gue malah DM si Naira. Hey. Gue DM apa ya? Lupa. Pokoknya intinya gini. Dia DM gue karena dia bilang you
Dia pakai bahasa Inggris kan. You break my family apart, segala macam. Dia bilang gitu. Kata gue, ask your dad. Gue bilang, tanya sama Arafah, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka cerai. Sampai gue bahas gitu sama si Naira. Gue itu kalau misalnya lu berani sama gue kasih tau sejujur-jujurnya. Karena dia yang DM ya gue jadi bahas gitu, bilang tanya sama bapak lu. Karena yang baik itu sebenarnya bapaknya, guys. Bapaknya baik. Bahas dikit kok Nyai. Enggak, gue gak mau bahas dulu. Kalau dia nyerang gue bahas. Kenapa gue bahas ini? Karena Sailor Moon bawa-bawa gue. Bodoh kan Sailor Moon bawa-bawa gue kan. Makanya gue bahas semua. Tolol makanya. Aku pernah nggak terpikir Mami Rita dan anaknya buat cerita sedih supaya Koko bertahap? Bodoh, jangan bodoh. Nggak ada ibu kandung yang bakal sampai segitunya cuman sedih. Ini itu bener cerita nyata, real, fakta, guys. Karena ini ada sepupunya juga, ada anaknya juga. Kalau misalnya bohong, ngapain sih dia klarifikasi ke konten-konten gitu, ke Karen lah segala macem, ke Denny Sumargo, bukan Denny Sumargo, sangat lagi yang peramal, jadiin konten ngejelekin emaknya, ngerti nggak sih? Bodoh kan dia kan? Makin banyak hater toko yang apa, ntar gue blokin satu-satu. Bukannya Ibu Rita nelantarin anak-anaknya kok. Aku jelasin sekali lagi ya. Mami Rita itu 5 tahun yang lalu masih ngurusin Naira sama Naira ya. Masih suka masak-masak kalau lebaran segala macem. Nyai official sama Koko kan satu kubu, nggak ada kubu-kubuan. Lu nyerang gua kasih tahu apa keburukan lu. Fix Koko MS. Enggak, gue cuman udah dipendam lama gitu loh. Sabar Koko, biar pantatnya makin lebar. Udah lebar. Tapi pihak FS nggak ada saudara-saudara yang ngebela dan ngurus katanya. Jadi ada 2 kubu kan FS sendiri. FS itu nggak ada saudara-saudaranya, itu adik-adik tirinya yang seumuran sama Mami Rita. Kalian aduh. Kalian pikir gini guys. Gue jadi jelasin sampai bapaknya gue jelasin ya. Rudi kalau misalnya namanya. Bapaknya tuh Rudi. Ya kan? Rudi ya Rudi. Ya Rudi benar. Ya Rudi. Si Rudi itu almarhum udah punya istri. Punya anak 5 atau 6 gitu. Terus kawin lagi sama Mami Rita. Jadi Mami Rita tuh istri kedua. Lahirlah 3. Dan umurnya Mami Rita sama anak-anaknya itu cuma beda 4 tahun guys. Jadi anak yang paling besar itu siapa ya namanya ya? Yang udah meninggal, kalau nggak salah. Pokoknya anaknya si Rudi itu yang paling pertama sama Mami Rita tuh bedanya cuma beberapa tahun. Jadi Mami Rita tuh dibully tahu nggak sama anak-anak tirinya. Karena mereka berapa, Mami Rita sendiri gitu. Biar aja kok itu urusan orang. Lah, Fitri ngapain ngurusin gue? Bodoh kan? Makanya gue jadi sekarang bahas. Pokoknya intinya gini. Ngapain jelek-jelekin ibu lu sendiri. Itu aja lah. Kalau ceritanya gue detail itu ntar kalian sedih karena emang bener-bener jahat. Kalau misalnya itu ntar bilang, oh masa sih? Karena bener-bener sejahat itu guys.
sekejam itu. Dan sampai dia, gua nggak habis pikirnya guys. Tapi udah kejadian ini nih ya. Si FS udah nyerang gue, FS udah ngelaporin gue, FS udah segala macam, udah bikin vlog segala macam. Ada kata-kata terima kasih ya Yoke, karena Yoke gue tahu bersikap kepada anak tiri gue dan ibu gue. Gue sih nggak pernah marah dan pernah dendam sama Yoke. Saya sudah memaafkan Yoke. Itu ada WhatsApp-nya sayang. Ada ya orang bermuka dua gitu ya? Seolah-olah biar sempurna gitu. Cuma mau ngingetin kok, there's always two sides of every story. Yes, but I am one of the victim also. So be smart guys. Gue juga victimnya FS. Kalau gue cuma orang gosip gitu ya, cerita, gue juga korban sayang. Jadi aku harus gimana? Jangan bodoh. Iya, ada dua side. Tapi kan gue kasih tahu cerita yang gue kan. Cerita apa real faktanya, ada buktinya. FS mana pernah nggak? Kayak cerita maling kundang. Kalau aku ceritain secara detail kalian kaget sih. Kaget banget. Cuman ya udahlah. Tunggu. Ya gue jadi bingung guys. Kalian tuh ngeliat ini tuh kayak sandiwara gitu. I wish gue berharap ini cuman rekayasa gitu. Keluar duitnya aja gue udah banyak. Udah jengguin mami online gue di Amerika. Cerita aja tanggung kok, mereka pencitraan, iya benar. Tapi gue cerita juga nggak bakal jadi apa-apa. Cuman menjatuhkan dia doang gitu kan. Karena gue buka aibnya dia gitu kan. Dan fakta, kalau misalnya pencemaran yang baik itu antara berita hoax atau yang gimana, ini nggak hoax saya. Gue nggak bilang dia ikan teri gitu kan, enggak kan. Gue nggak bilang gitu. Dia anak durhaka, emang anak durhaka. Ibunya sama gue. Dia ibu tiri yang jahat. Ya Chelsea-nya di pihak gue. Apa susahnya sih baik sama ibu sendiri? Nah gitulah. Kakak-kakak tirinya dibilang ibunya yang terbaik gitu. Tapi aku percaya sebenarnya yang Koko cerita itu kan fakta. Ngapain gue ceritain hoax? Satu, capek-capekin. Terus kedua, nanti masuk pencemaran nama baik kalau hoax. Kalau real itu nggak bisa. Kalau gue dilaporin, saksinya nih ada Mami Rita, nih ada Kak Puji, saudaranya sendiri. Ada Cirinanya yang direbut suaminya. Ada anaknya Chelsea. Masa bodoh, kalau dia saksinya siapa? Yang mau nyaksiin gua hoax siapa? Ya. Takut karma. Kalau gitu ya harusnya takut karma sih. Tapi ya udahlah biarkan dia happy di sana. Dia dikasih waktu untuk punya waktu untuk bersikap gitu kan. Untung Mami Rita masih sehat, masih hidup gitu ya. Di sini juga belum ada yang dendam gimananya. Kita nggak tahu loh guys, orang dendam tuh bisa ngapain aja loh. Ya. Kok udah di USA mereka bisa laporan lagi dua aja nggak jangan. Gue tinggal dia. Guys, kalau misalnya gue tinggal di Indonesia, gue di sini berlibur, oke lah gue rada takut. Gue tinggal di Amerika, sayang. Gue juga nggak nantangin sih, maksudnya gini.
Satu, gue nggak salah. Kedua, gue punya duit juga. Ketiga, semuanya nyata. Jadi dia yang takut sih. Semakin mereka berkoar, semakin gue ngeluarin fakta. Semoga Koko nggak masuk penjara, bisa menghibur kita. Nggak mungkin, gue nggak bakal pulang juga. Biarkan dia berkreasi kok, yang penting Koko sehat. Iya, cuman kan gue, guys, gue tuh orangnya nggak tegaan nggak sih. Ibu umur 70 tahun gitulah sih, masih sekarang masih dihina-hina, masih di apa, fitnah-fitnah ibu sendiri gitu. Koko hati-hati sama Tuti, katanya dia yang tukang tipu. Mau ditipu juga duit-duit gua sayang. Dan dia juga nggak nipu. Dia ibu, anaknya 4, ngasih ngurusin Mami Rita. So what? Bukan duitnya official juga, duit gue. Dan dipakainya halal buat beli roti, bikin donat, bikin Indomie food. So what? Gue bukan orang yang bodoh. Dia mantan suaminya emang pejabat. Terus gimana dong? Di Amerika nggak ngurusin kasus menghina di sosmed, guys. Freedom of speech. Ya udahlah. Yang official bilang kok komisinya sudah lah. Emang aku mah nggak kaya, nggak pernah bilang aku kaya juga. Mami kabarnya baik. Nyai official itu pro kemana sih? Ke pro dirinya sendiri. Ya gitu aja. Gua nggak tahu kenapa dia ngebahas NM, gua nggak tahu dia kenapa ngebahas Syahrini, dia nggak tahu dia bahas aku, kenapa dia bahas Puji juga, gua nggak ngerti. Ya, apa hubungannya gitu? Nggak ada masalah secara pribadi, nggak ada. Pakai logika aja gitu dong. Lu guys, kalau misalnya dia lambe-lambean ngebahas orang-orang, oke lah. Kalau gua kan ada masalah. Lah dia punya masalah apa? Kenal juga nggak? IG Mami Rita apa kok? Rita Hendrawati. Kok serius kenapa nanya lakinya FS nurut apa dia harta gono gini. Semua atas nama FS. Kalau cerai, hartanya langsung ke sana. Dan FS yang bantuin dapat itu harta gono gini yang di Bali. Gitu-gitu FS kenal, Mbak. Kalau secara link dia kuat. Gitu. Makanya gue ngomong, karena gue terlalu di Indonesia. Kalau gue ngomong ntar disamperin receh-receh gitulah. Jadi lebih mending gue di sini, bukan ngoceh juga sih. Ini kasih kali klarifikasi biar kalian tahu apa yang terjadi sama aku, apa yang terjadi sama Mamisa, apa yang terjadi sama Mami Rita, apa yang terjadi sama Chelsea gitu. Dalangnya cuma satu. Oh no. Kalau NM gak ada hubungannya sama Mami Rita. Apa? Malah dia ngusir Mami Rita waktu lebaran. Mami Rita nih kakinya sakit mau rebahan di kamar tamunya FS, diusir gara-gara si NM lagi hamil. Kalian tau gak? Mami Rita ke rumahnya FS lebaran, silaturahmi, mau rebahan kakinya sakit. Gak boleh, ada niha. Nggak temu sama Nyai official, nggak mau. Gue juga bukan di Seattle. Kalian mikir tuh Amerika tuh kecil gitu ya, kayak yang BSD ke Jakpus gitu. Ya enggak, Amerika tuh gede guys. Nyai official ngomongin Koko sama suaminya, ya udah jadi mantan suami, ya silahkan aja bahas sayang. Jadi nggak mau bahas week tadi udah awal, cuma sekarang lagi itu.
kok visa Jengger ditolak, susah ya masuk ke US kalau criminal record. Ya. Nggak ada niat ketemu Chelsea. Ntar kalau misalnya gue udah ada flight benefit, gue mau terbang. Tapi kan nggak harus juga ketemu gitu. Kita juga tidak memaksakan berteman gitu loh guys, ngerti nggak sih? Kalau misalnya emang kebetulan ada apa waktu itu, oke. Nggak harus dipaksakan. Gue juga kalau ketemu Kak Medina tuh gue bilang, Kak gue lagi di Singapura, ketemuan yuk. Kalau misalnya ada waktu ketemu, kalau enggak ya udah. Kak tolongin mami, ya ini lagi diurus sama pengacaranya sayang. Aku cuman seorang cocok, nggak bisa gimana juga. Emang Chelsea kenapa kok dilaporin? Tapi untungnya dia kesini. Kalau nggak capek gitu loh guys, diintimidasi masih. Kalau misalnya hati kita nggak puas ya kalau dendam, kirimlah ambulans gitu ya, kirimlah orang gitu orang. Guys, lu kira gue nggak punya duit cuman ngirim orang doang? Bisa, cuman gue tuh ngapain gue nggak punya jiwa sejahat itu gitu mau ngirim orang. Bisa, gue tahu rumahnya, tahu, gue tahu kantornya, tahu. Ngapain? Gue nggak punya hati seburuk itu. Tapi dia ngirim. Udah, tadi aku udah bilang innalillahi. Kirain kok ada hubungan keluarga. Ada. Ternyata bapak akhir-akhirnya tahu papa aku orang Subang, mama Rita orang Subang. Ternyata kita tuh masih satu kakek gitu. Kirim santet aja nggak? Jangan. Ntar gue masuk neraka, bukan masuk neraka, bersekutu sama iblis. Nggak usah, iblis sama iblis aja. Ntar juga itu kok musnah. Makanya jangan. Makanya gue bilang, kalau misalnya mengirim orang gampang. Berapa? 50 juta, 100 juta gampang. Untuk memuaskan hati bisa. Mengancam anaknya bisa. Buat apa? Video Pak Tommy itu real ya kak? Itu kan bukti yang sangat kuat. Mau bukti sangat kuat apapun, kalau misalnya ada jalur, ada duta, kenal sama kepala rumah sakitnya segala macam, lebaran say, terima kasih silaturahmi gitu, udah cukup. Galak potong titiu. Beneran dipukul sayang. Ya kan? Makanya mereka lagi. Tapi kalau misalnya kalian neken gue, ya udahlah. Let's see. Gue juga masih manusia, ya. Sekarang gue masih bisa bilang ini klarifikasi segala macam. Tapi kalau lu desek gue harus protect myself. Dan gue masih manusia sayang, masih manusia. Yang bahasanya jelek gue blok. Kok benar katanya lagi tersangka gimana? Gue di Amerika. Ya udahlah. Enggak, gue ada saksi ahli. Itu gue bisa bilang karena gue udah bayar saksi ahli sayang. Saksi ahli, dan nanti paling gue pakai Mami Rita dan puji saksi keluarga. Mereka dapat duta nggak sih ngebalik nyerang Mami, padahal temen dapat duta dari mana? Nyawer udunan gitu, seorang misalnya 10 terus yang paling besar yang jual Mercy.
Kakak kenal Mami Rita dari mana sih? Gue pernah panti jompo. Dia ngehubungin, dia di Bandung gitu. Ternyata bilang, aku udah tutup. Ini siapa emangnya? Gitu lah. Gue bilang, oh my god, masa sih? Terus aku hoax gitu guys. Kayak aku mata-mata gitu kan. Ternyata beneran beneran ibu kandungnya dong. Kau udah dulu yang ngantuk capcus. Betul. Ini juga pencemaran nama baik guys, bukan gue ngebunuh siapa, sianida gitu, enggak. Tapi gue udah bayar saksi ahli. Soalnya kan dia bilang mencemarkan nama baik. Pencemaran nama baiknya cabe-cabean. Orang bilang cewek murahan cabe-cabean itu. Dia marah gara-gara itu. Nanti kalau misalnya gua kumpulin ibu-ibu korbannya lu nangis. Aku dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik. Iya. Kayak punya nama baik ya. Abis dia bingung mau ngejeratnya pakai apa lagi gitu loh guys. Penipuan, gue nggak pernah nipu dia. Pengancaman, gue nggak pernah ngancam dia. Jadinya apa? UITE. Jadi kalau balik tersangka enggak, kan laporannya ditolak karena aku di Amerika. Gimana? Aku nggak bukan tinggal di Indonesia. Makanya dia geram si Chelsea ke Amerika juga. Karena dia udah biasa kayak gitu guys. Dia nyerang sama orang, dia laporin, orangnya diintimidasi, ntar ujung-ujungnya mediasi gitu. Minta maaf, dia serasa menang gitu ya. Itu permainannya FS tuh kayak gitu, udah biasa. Ini weak guys, nggak apa-apa, mau disisir-sisir juga. Kok katanya nggak suka one night stand, kemarin nge-weak-weak, siapa bilang aku nge-weak-weak? Aku nggak pernah bilang aku nge-weak-weak, cuma icip-icip doang. One night stand. Tapi FS nggak ikut campur pelisahan NM sama DP, kenapa tuh? Jangan bodoh. Dia itu mempromosikan ya ikan tuna itulah. Gue juga nggak mau menjelekan itulah, pokoknya di balik akun Sailor Moon itu mereka berdua sayang. Jangan bodoh, pintar dikit lah. Pintar dikit lah sayang ya. Si Jengker itu laporannya udah sampai plafon, kagak ada yang jalan karena dia lagi ya gitulah deket sama seseorang di sana, jadi nggak bisa. Soalnya kalau misalnya dia masuk, dia pasti koar-koar. Gue udah dipakai sana sini, ngerti nggak sih? Jadi takut juga. Tuh, gue udah bahas kan? Puas kalian? Ya kalau mau rekam aja lah say. Gue mau enak-enak dulu di Amerika ya. Alamat nggak pulang deh gue. Pusing pulang juga orangnya. Dunia tipu-tipu, bener-bener dunia tipu-tipu loh say. Update asmara tadi udah, kalian nanti nonton dari awal sampai muka-mukanya aja gue kasih lihat sama kalian. Sekarang NM nyenggol-nyenggol MS dibayar guys. Dia nyenggol-nyenggol itu dibayar. Dunia persilatan, dunia skincare itu segitu-segitu aja, kalian pakai logika. Kalau misalnya
skincare-nya dia NMS Glow laku, siapa yang nyerang? Halo, biar itunya apa selnya turun. Gitu aja, pakai otak guys. Semua itu ada politiknya ya. Ya udahlah, gue tidak mau mencari musuh lain ya. Pokoknya gitulah. Akhirnya pesan terakhir kata dan aku, pesan-pesan aku, cuan cuan cuan, duta duta duta. Nggak ada cuan, nggak ada duta, nggak ada kawan, ya udah bye bye gitu. Cowoknya udah kerja sayang. Gitulah ya. Bye guys. Aku tidak mau membahas yang lain-lain. Aku juga sudah capek. Mau bobos yang dulu. Tadi dia tidurnya lucu sih guys. Kayak bayi gitu loh. Kayak yang tungkerep gimana gitu. Ya udahlah. Bukan cinta again ya. Aku belum weak sama dia. Cuman ya icip-icip aja. Karena aku juga bilang. Aku masih perawan. Manja kan. Ada udah putus, udah. Dia cuma diperluin buat balikin IG-nya doang. Aku nggak punya pacar. Aku masih jomblo. Ya boleh lah kalau misalnya baby-babyan doang gitu kan. Seru deh. Sekalinya cocok dapat supet truk. Tapi gue ada kemungkinan beliin dia truk sih guys, biar dia kerja buat aku aja. Lumayan lah dapat 20%. Ya. Save ya kok. Save nganyang. Save nganyang. Save nganyang. Biarin aja dia live. Kok jangan bucin? Enggak bucin. NM serang MS Glow. Ya udahlah guys, kalian nonton aja di sana lagi. Oke? Aku mau bobo ciang, ya. Bye bye.